Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo dengan NIM 2104356 dari jurusan akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas sistem informasi akuntansi pada minggu ke-10. Baiklah, pertanyaan pertama adalah bab ini menekankan banyaknya manfaat yang dihasilkan dengan menggabungkan database, MSDM, dan penggajian. Meski demikian, banyak perusahaan mengelola sistem informasi pengajian dan MSDM secara terpisah. Apakah Anda berpikir demikian? Baiklah, menurut saya pribadi, menggabungkan database antara MSDM dan penggajian itu lebih baik daripada memisahkannya, karena ada banyak sekali keuntungan jika kita menggabungkan antara MSDM dan penggajian ini. Yang pertama adalah penggabungan ini akan meningkatkan pengambilan keputusan dengan menyediakan akses ke lebih banyak data yang relevan yang diperlukan untuk mengetahui latar belakang karyawan dan memantau perkembangan karyawan. Yang kedua adalah antara departemen MSDM dan penggajian itu memiliki hubungan fungsi yang saling berkaitan. Artinya adalah fungsi yang dijalankan departemen penggajian akan mengetahui kinerja karyawan dari departemen MSDM. Artinya adalah departemen penggajian itu akan melihat bagaimana kinerja karyawan itu dari departemen MSDM, sehingga lebih baik database antara MSDM dan penggajian itu digabungkan, karena bisa memudahkan untuk melihat kinerja karyawan dan juga lebih menghemat biaya, karena tidak perlukan dua database sekaligus. Selanjutnya, soal yang kedua. Bagaimana Anda akan merespon bendahara sebuah badan amal kecil yang berkata kepada Anda bahwa organisasi tersebut tidak menggunakan rekening pengecekan terpisah untuk penggajian, karena manfaatnya adalah tidak memiliki nilai tambahan pada biaya layanan bulanan? Baiklah, respon saya terhadap perkataan bendahara tersebut yaitu langsung memberitahu pada karyawan tersebut, mengatakan kepada dia bahwasanya meskipun tidak membuat rekening terpisah untuk pengecekan penggajian, tidak menambah biaya bulanan, namun ini memiliki risiko untuk dilakukannya kesalahan atau fraud. Ini akan meningkatkan risiko kecurangan karena tidak ada pengecekan secara terpisah, artinya itu digabungkan. Maka dari itu lebih baik kita menggunakan pengecekan yang terpisah daripada kita tidak memisahkan rekening pengecekan yang akan mengakibatkan risiko yang lebih besar dan kerugian yang lebih tinggi daripada biaya yang kita keluarkan untuk membuatkan rekening pengecekan yang secara terpisah. Selanjutnya, soal ketiga. Salah satu ancaman terkait dengan pegawai telekomute adalah mereka mungkin menggunakan sumber daya yang disediakan perusahaan untuk kepentingan lain. Artinya dia tidak menggunakan sumber daya yang disediakan perusahaan itu untuk keperluan pekerjaan. Kemudian, apa saja ancaman-ancaman lainnya? Pengendalian apa yang dapat mengurangi risiko dari ancaman-ancaman tersebut? Baiklah, mungkin pemanfaatan sumber daya perusahaan yang disalahgunakan oleh pegawai mungkin banyak terjadi di berbagai perusahaan. Namun tidak hanya itu yang ada ancaman-ancaman yang akan mungkin terjadi. Ancaman lainnya adalah kasus tindak atau kasus pencurian data pelanggan yang dilakukan oleh karyawan. Data yang dicuri ini digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga dapat merugikan pelanggan maupun perusahaan. Kemudian ancaman lainnya adalah adanya upaya memanipulasi data yang dapat merugikan perusahaan. Lalu bagaimana cara mengatasi ancaman ini? Menurut saya cara mengatasinya adalah adanya peningkatan atau perbaikan sistem database, sistem keamanan database, sehingga setiap karyawan itu memiliki batasan, setiap karyawan itu memiliki
akses yang terbatas dalam database, sehingga dia tidak bisa melakukan pencurian data ataupun memanipulasi data. Walaupun dia sudah masuk ke dalam database, namun dia aksesnya dibatasi. Dengan pembatasan akses ini, menurut saya itu akan mengurangi ancaman-ancaman tadi. Selanjutnya soal keempat, prosedur pengenalan internal apakah yang paling efektif untuk mencegah kesalahan tindakan berikut? Yang pertama adalah kesalahan entry data yang tidak sengaja dalam file induk pengajian yang menyebabkan tingkat upah seorang pegawai disajikan lebih. Baiklah, menurut saya pengenalan internal dapat dilakukan untuk mencegah ancaman ini adalah itu adanya terhadap pengenalan integritas pemrosesan data. Artinya adalah data itu di pemrosesan data itu dibuatkan keamanannya atau ditingkatkan prosesnya menjadi lebih baik lagi, sehingga data yang akan diproses itu lebih akurat dan lebih valid. Kemudian ancaman yang kedua, seorang supervisor tidak memberitahu Departemen MSDM bahwa seorang pegawai telah dipecat, sehingga cek gajinya terus diterbitkan. Pengendalian untuk mengatasi ancaman ini adalah dengan melakukan rekonsiliasi secara umum. Artinya adalah itu membandingkan jumlah karyawan yang bekerja pada sistem atau jumlah karyawan yang tercatat dalam sistem sebagai pekerja, dan juga jumlah di aslinya atau fisiknya, berapa karyawan yang bekerja. Ini dapat membantu untuk mencegah ancaman ini. Kemudian ancaman yang ketiga adalah seorang pemogram mendapat file induk pengajian dan menaikkan gajinya. Pengendalian yang dapat dilakukan untuk ini adalah itu membatasi akses ke file induk. Artinya adalah jika seorang pemogram mendapatkan file induk, artinya aksesnya tidak dibatasi, sehingga dia bisa masuk dalam file induk secara mudah. Sehingga untuk itu maka diperlukannya pengendalian terhadap sistem autentifikasi. Artinya adalah untuk masuk dalam file induk itu harus melalui keamanan dulu, seperti sistem autentifikasi. Baiklah, yang keempat, ancaman keempat adalah sejumlah besar kartu pengajian hilang saat persiapan pengajian. Ini dapat diatasi dengan cara melakukan pengendalian internal dengan cara menggunakan mesin perlindungan cek atau kartu pengajian, sehingga cek tersebut tidak terpisah-pisah dan aman dalam satu tempat. Yang kelima, ancamannya adalah seorang pegawai mengisi kartu waktu seorang teman pada jam 1 siang dan keluar jam 5 sore, sementara si teman sedang bermain golf. Ini adalah sebuah ancaman yang sangat berisiko sekali, karena ini dapat mengurangi tanggung jawab dari seorang karyawan. Pengendalian yang dapat dilakukan adalah melakukan pengawasan terhadap pengisian jam waktu. Artinya adalah pengisian jam waktu itu harus dilakukan oleh orang-orang yang terpercaya, dan juga harus diawasi oleh karyawan lainnya dalam mengisi jam waktu ini. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan kembali terhadap pengisian jam waktu itu, apakah benar pengisiannya atau ini adalah manipulasi. Oke.